itu bego apa tolol? Kerja 2 tahun gak dibayar, mimpi punya usaha sendiri, sampai kiamat juga gak bakal kejadian. Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Aku rela hancur, asal mereka selamat. Bayangkan kerja 2 tahun penuh keringat, tanpa digaji sepeser pun. Bukan karena bodoh, tapi karena nggak punya pilihan. Itulah yang dialami Raka, pemuda miskin yang dulu dihina tetangga, tapi sekarang dia punya pabrik sendiri. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara kamu melihat kegagalan. Dan kalau kamu suka cerita inspiratif seperti ini, klik subscribe sekarang biar nggak ketinggalan kisah berikutnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota yang dipenuhi sawah kering dan jalan berbatu, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Anak sulung dari 3 bersaudara, lahir di keluarga sederhana yang setiap harinya bertarung melawan perut kosong. Ayahnya buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Kadang ada panen, kadang gagal panen dan pulang dengan tangan kosong. Ibunya hanya berjualan gorengan di depan rumah bambu reot mereka, berharap laku 1.000-2.000 rupiah untuk membeli beras hari itu. Sejak kecil, Raka sudah belajar menahan lapar. Ia hafal suara perut keroncongan adik-adiknya, hafal rasa malu saat teman-temannya membawa bekal nasi lauk ayam sedangkan ia hanya membawa singkong rebus. Namun di balik semua itu, hatinya menyimpan satu harapan sederhana. Kelak ia ingin melihat senyum lega di wajah kedua orang tuanya. Senyum yang tak lagi dipaksa, tak lagi tertutup lelah, dan tak lagi khawatir esok makan apa. Harapan itu yang membuat Raka, di usia muda, bertekad untuk bekerja keras meski harus mengorbankan masa remajanya. Lulus SMA, Raka sadar bahwa kuliah hanyalah mimpi jauh. Tak ada tabungan, tak ada warisan, bahkan untuk ongkos daftar kuliah pun keluarganya tak mampu. Teman-temannya memilih merantau ke kota untuk bekerja di pabrik, namun Raka tertinggal. Hingga suatu hari, seorang tetangga pemilik bengkel kecil menawarkan kesempatan belajar bekerja di bengkelnya. Kamu mau belajar kerja? Tapi nggak ada gaji. Ya, cuma makan siang sama pengalaman, ujar si pemilik dengan nada datar. Banyak yang akan menolak tawaran itu, tapi bagi Raka, belajar gratis pun sudah rezeki. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. Ia tahu, jalan ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi ia percaya pengalaman tak ternilai akan jadi modalnya kelak. Sejak hari pertama, ia menyingsingkan lengan baju lusuhnya dan mulai bekerja, membersihkan lantai berminyak, mengangkat mesin tua, menghapus peluh tanpa mengeluh. Tak ada uang yang dibawa pulang, hanya tubuh lelah dan pakaian penuh bau oli. Hari-hari berganti minggu, minggu berganti bulan. 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun berlalu, tanpa gaji sepeser pun. Namun anehnya, Raka tidak pergi. Di setiap tetesan keringatnya, ia belajar cara membongkar mesin, cara mengelas, hingga cara menghadapi pelanggan yang cerewet. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dan luka bakar kecil. Tubuhnya yang kurus makin kurus, tapi matanya menyimpan api tekad. Kadang, saat berjalan pulang melewati rumah teman-temannya, ia melihat mereka membawa motor baru hasil bekerja di kota. Hatinya perih, tapi ia menahan diri. Suatu hari, aku juga akan punya sesuatu, bisiknya dalam hati. Satu-satunya hiburan adalah ketika malam tiba, ia duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandang bintang, berbicara pelan dengan Tuhan, meminta kekuatan, meminta kesabaran, karena dalam hati kecilnya ia yakin, kesulitan ini bukan selamanya. Rasa malu mulai datang ketika tetangga mulai bertanya, kerja di bengkel kok nggak pernah bawa uang? Ada pula yang mengejek, kerja rodi, nggak dibayar, mau sampai kapan? Setiap kalimat itu seperti pisau menusuk dada Raka. Ia pernah hampir menyerah, bahkan sempat berniat pergi ke kota mencari kerja lain. Tapi setiap kali ia melihat wajah ibunya yang sabar, mata penuh harap meski tubuhnya lelah menjajakan gorengan,
Raka kembali bertahan. Ia tak ingin ibunya menanggung malu. Ia tak ingin adik-adiknya merasa hidup mereka sia-sia. Malam-malam panjang itu, ia sering menangis diam-diam di tikar butut kamar kecilnya, menutup wajah dengan bantal agar tangisnya tak terdengar. "Kenapa hidupku seberat ini, Tuhan?" tanyanya lirih. Tapi anehnya, esok pagi ia tetap bangun, tetap bekerja, tetap menyeka keringat. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kesabaran selalu diuji sebelum keindahan datang. Tahun kedua, cobaan terberat menghantam. Adik Raka jatuh sakit keras dan butuh biaya berobat ke rumah sakit. Tabungan? Nol. Gaji? Tak ada. Raka berlari ke tetangga meminjam uang, menahan rasa malu sedalam-dalamnya. Beberapa menolak, beberapa memberi sedikit. Ia merasa dirinya gagal sebagai kakak dan anak sulung. Di bengkel, ia bekerja sambil menahan tangis. Peluh bercampur air mata tak terlihat oleh siapapun. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, memandangi adiknya yang terbaring lemah. Dalam keheningan, Raka berjanji dalam hati, ia akan melakukan apapun untuk mengubah nasib keluarganya, meski harus berdarah-darah. Janji itu membakar hatinya. Sejak hari itu, ia tak lagi bekerja hanya untuk belajar. Ia bekerja untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, dan untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir cerita. Beberapa minggu setelah adiknya sakit, pemilik bengkel tempat Raka bekerja memberi kabar mengejutkan. Ia harus pindah kota karena alasan keluarga, dan bengkel kecil itu akan ditutup. Awalnya Raka bingung. Kehilangan pekerjaan tanpa bayaran pun tetap menyakitkan, karena di sana ia belajar segalanya. Namun sebelum pergi, pemilik bengkel itu berkata pelan, "Raka, kamu anak paling rajin yang pernah saya lihat. Bengkel ini kosong nanti. Kalau kamu mau, pakai saja tempatnya. Anggap ini hadiah." Raka tertegun. Bukan uang yang ia terima, tapi kesempatan. Hatinya bergetar. Ia tak punya modal, tapi punya mimpi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di bawah lampu minyak redup, ia menatap atap bambu rumahnya, berbisik pada Tuhan, "Ini tanda dari MU, ya." Hatinya campur aduk antara takut dan berharap. Hari pertama ia mengelola bengkel sendiri. Tak ada pelanggan. Hanya ruangan sempit berlantai semen retak, bau oli menempel di dinding, dan beberapa peralatan bekas peninggalan pemilik lama. Ia membersihkan semuanya dengan tangannya sendiri, mengelap mesin, mengecat ulang papan nama usang agar terlihat hidup. Dengan uang pinjaman kecil dari pamannya, ia membeli beberapa onderdil murah untuk stok awal. Pagi-pagi ia duduk di depan bengkel menunggu pelanggan, tapi yang datang hanya angin dan debu jalanan. Hari-hari pertama sepi, tapi Raka tidak menyerah. Ia mulai menawarkan jasa ke tetangga, memperbaiki sepeda motor mereka dengan harga sangat murah. Perlahan, satu pelanggan datang, lalu dua, lalu 5. Orang-orang mulai tahu, ada bengkel baru yang jujur, rajin, dan tidak banyak bicara, tapi pekerjaannya rapi. Dari sana, harapan kecil mulai tumbuh. Meski penghasilannya belum seberapa, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Setiap rupiah yang ia dapat adalah hasil keringatnya sendiri. Ia mulai bisa membeli obat untuk adiknya, memberi sedikit uang untuk ibunya, meski tetap jauh dari cukup. Malam-malam ia masih bekerja, memperbaiki motor hingga larut, sementara suara jangkrik menemani kesunyian desa. Kadang ia tertidur di lantai bengkel dengan pakaian penuh noda oli. Tapi di balik lelah itu, ada rasa syukur yang tak terlukiskan. Ia teringat masa 2 tahun bekerja tanpa dibayar. Betapa kerasnya proses itu, betapa banyak hinaan yang ia telan. Kini, sedikit demi sedikit, semua itu terbayar. Bukan dengan uang semata, tapi dengan keyakinan bahwa ia berada di jalan yang benar.
ide membuat suku cadang sendiri. Suatu hari, seorang pelanggan mengeluh karena sulit mendapatkan suku cadang tertentu yang mahal dan jarang ada di desa. Raka terpikir, bagaimana kalau aku buat sendiri? Bermodalkan pengetahuan yang ia pelajari selama 2 tahun di bengkel lama, ia mulai bereksperimen membuat suku cadang sederhana dari bahan bekas. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, bahkan sempat meledak kecil hingga tangannya terbakar ringan. Tapi ia tidak menyerah. Malam-malam ia gunakan untuk mencoba lagi dan lagi. Setelah berbulan-bulan, akhirnya ia berhasil membuat suku cadang berkualitas baik dengan harga murah. Kabar itu cepat menyebar. Bengkel Raka kini bukan hanya tempat servis, tapi juga pemasok suku cadang buatan lokal. Dari sinilah cikal bakal pabrik kecilnya dimulai. Dalam setahun, bengkel kecil itu berubah jadi tempat ramai. Orang-orang dari desa tetangga datang karena mendengar reputasi Raka, pekerja keras, jujur, dan inovatif. Keuntungannya perlahan terkumpul. Ia membeli alat baru, mempekerjakan 2 pemuda desa yang dulu juga menganggur sepertinya. Dari bengkel sederhana, lahirlah mimpi baru, membuat usaha produksi suku cadang sendiri dalam skala lebih besar. Ia menyewa gudang kecil, mengubahnya jadi tempat produksi. Meski alatnya seadanya, semangatnya tak pernah padam. Hari-harinya diisi dengan bekerja 16 jam sehari, siang melayani pelanggan, malam merakit suku cadang. Ibunya sering memintanya istirahat, tapi Raka hanya tersenyum. "Nanti, Bu, sebentar lagi." Dalam hati, ia tahu sebentar lagi hidup mereka akan berubah. 2 tahun setelah bengkel kecilnya berdiri, impian Raka perlahan menjelma nyata. Dari keuntungan yang terkumpul dan sedikit pinjaman koperasi desa, ia membeli sebidang tanah kecil di pinggir jalan raya. Di sana ia membangun pabrik mini pertamanya. Bangunan sederhana berdinding seng, tapi cukup untuk menampung mesin produksi yang ia beli bekas dari kota. Hari pertama pabrik itu berdiri, hanya ada 5 karyawan. Dirinya, 2 pemuda desa, pamannya, dan seorang tetangga yang pernah membantu saat adiknya sakit. Mereka bekerja tanpa jam pasti, pagi hingga malam, bahkan kadang dini hari. Raka tak pernah absen memimpin langsung, memutar baut, mengelas besi, sampai tangannya bergetar karena lelah. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat masa 2 tahun bekerja tanpa gaji. Masa itu jadi bahan bakar. Jika dulu ia mampu bertahan tanpa apa-apa, kini ia pasti mampu mempertahankan mimpi yang sedang tumbuh. Keuntungan pertama yang benar-benar besar Raka gunakan bukan untuk membeli motor atau pakaian mewah, melainkan untuk memperbaiki rumah ibunya. Rumah bambu reot itu akhirnya diganti tembok sederhana, atap bocor diganti genteng baru. Hari itu, ibunya menangis terharu, memeluk Raka erat-erat. "Akhirnya kita punya rumah yang gak bocor kalau hujan, Nak," ucapnya sambil terisak. Bagi Raka, momen itu lebih berharga dari semua uang di dunia. Adik-adiknya kini bisa belajar tanpa khawatir hujan masuk, tanpa takut tikus berlarian di malam hari. Setiap kali ia melihat senyum keluarganya, Raka merasa semua luka, hinaan, dan air mata masa lalu terbayar lunas. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Dalam 3 tahun berikutnya, pabrik Raka terus berkembang. Produknya, suku cadang motor berkualitas lokal, mulai dikenal di kota-kota sekitar. Permintaan meningkat drastis. Ia mempekerjakan puluhan pemuda desa, memberi mereka gaji layak dan pelatihan. Pabrik itu bukan hanya mengubah hidup Raka, tapi juga mengubah nasib desanya. Jalanan yang dulu sepi kini ramai kendaraan pengangkut barang, warung-warung kecil bermunculan, dan anak-anak desa mulai bermimpi lebih besar. Nama Raka perlahan dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Namun di balik semua itu, ia tetap rendah hati. Setiap Jumat ia masih membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah, sekadar mengenang masa lalu. "Aku nggak mau lupa dari mana aku berasal,"
katanya setiap kali ditanya wartawan lokal yang meliput kisahnya. Luka yang jadi kekuatan. Suatu malam, saat pabrik sudah besar dan hidupnya jauh lebih baik, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya tergantung foto kecil dirinya saat muda, baju lusuh, tangan kotor oli, mata lelah tapi penuh harap. Ia tersenyum getir. Dulu aku kerja 2 tahun gak dibayar. Kalau waktu itu aku menyerah, mungkin hari ini aku masih jadi buruh entah di mana. Raka sadar, rasa sakit masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Tanpa luka itu, ia takkan pernah belajar kesabaran. Tanpa hinaan itu, ia takkan pernah tahu arti bangkit. Tanpa kemiskinan itu, ia takkan pernah menghargai setiap rupiah yang ia hasilkan hari ini. Hari ini, pabrik Raka mempekerjakan puluhan orang dan produknya tersebar ke berbagai kota. Namun setiap kali ia berbicara di hadapan anak muda atau pemuda desa yang ingin menyerah, kata-katanya selalu sama. Kalau kamu sekarang merasa hidupmu berat, ingat, berat bukan berarti berhenti. Aku pernah kerja 2 tahun tanpa dibayar, tapi itu yang bikin aku jadi aku sekarang. Jangan malu miskin, jangan malu gagal. Malulah kalau kamu berhenti berusaha. Kata-kata itu lahir dari hati yang pernah hancur dan bangkit lagi. Raka kini hidup sederhana tapi bahagia. Keluarganya sehat, desanya maju, dan mimpinya tak lagi sekadar angan. Perjalanan panjangnya menjadi bukti bahwa kesabaran dan kerja keras selalu punya ujung indah, meski jalan ke sana penuh luka. Dan setiap kali ia melihat pabriknya berdiri megah, Raka tahu, semua itu dimulai dari satu hal kecil, keberanian untuk bertahan, bahkan saat tidak dibayar sekalipun.